Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bareng sama Bu Emma. Untuk kali ini kita akan belajar di tema 5 untuk subtema 2, perubahan cuaca untuk pembelajaran 1. Perhatikan ya, pagi ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Coba kalian amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Nah, keesokan harinya, Beni mengajak Udin dan Edo untuk berkumpul di halaman sekolah. Saat itu cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Coba kalian perhatikan anak-anak. Edo bertanya, apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Lalu selanjutnya ada yang menjawab, saya tidak kehujanan, cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Jawabnya, iya Edo, pagi hari cuaca cerah, namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung lalu turun hujan. Nah, dari sini kita tahu ya anak-anak yang namanya cuaca itu berubah-ubah. Mungkin pagi cerah, siang bisa mendung, lalu sorenya hujan. Atau sebaliknya, yang pagi hujan, siangnya berubah menjadi mendung, dan agak sorenya cerah. Jadi cuaca itu tidak selalu sama, jadi selalu berubah-ubah. Nah, perhatikan lagi. Masih ingatkah kalian apakah yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Nah, kita cari informasinya di teks informasi tentang cuaca. Ada teks yang berjudul Cuaca dan Perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, dari informasi yang ada dalam bacaan, apa sajakah yang kamu peroleh? Informasi tentang cuaca yang dapat kita peroleh dari bacaan tersebut adalah yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Yang kedua, bisa saja hari ini cerah namun sebaliknya besok hujan. Yang ketiga, saat cuaca cerah matahari bersinar terang dan udara panas. Yang keempat, saat cuaca mendung langit kelabu karena hujan akan turun. Dan yang kelima, saat cuaca berawan matahari tertutup awan. Jadi itu tadi contoh dari 5 informasi yang didapatkan di bacaan tersebut. Kalian bisa cari lagi beberapa informasi yang ada dalam bacaan ya. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti, dan Lani akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya.
Nah, di sini ada percakapan ya. Dayu sedang bingung untuk membagi buah melon. Coba kita simak. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu. Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih, Dayu. Terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Nah, dari sini kita sudah belajar ya kemarin tentang pecahan ya. Bagaimana kita membagi. Ayo coba kita mengamati. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama itu telah dipotong menjadi 8. Jadi melonnya dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Sedangkan Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama dan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Coba kita perhatikan. Yang di bawah Lani ya, melon yang dibawa Lani dan juga melon yang kedua dibawa oleh Benny. Dari kedua gambar ini, manakah bagian yang terlihat lebih besar? Apakah kedua melonnya itu sama besarnya atau ada salah satu yang lebih besar? Coba kalian bandingkan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Lani itu ada 1/8 dapatnya ya. Untuk Benny itu 1/6. Nah, dari sini itu terlihat ya. Jadi potongan buah yang terlihat lebih besar adalah potongan buah Benny, yaitu potongan yang kedua. Dari satu bagian melon secara utuh dibagi menjadi 6. Jadi itu bagian yang lebih besar. Bagian melon yang dipegang Benny itu lebih besar dibandingkan melon yang dipegang Lani. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8. Bagian melon Benny 1/6. Jadi bagian Lani itu kurang dari bagian Benny. Apakah begitu? Jadi 1/6 itu adalah lebih besar daripada 1/8. Sampai sini sudah paham? Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon itu hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ada 3 buah gambar. Dari gambar ini siapakah yang makan melon paling banyak? Coba kalian lihat perbedaannya. Di sini ada yang pertama ya, 1/8 bagian. Sampingnya ada 1/6. Sebelahnya lagi ada 2/8. Udin mendapat 2/6. Sedangkan Siti mendapat 3/8. Nah, di samping Siti itu mendapatkan 3/6. Di sini jelas mana bagian yang paling banyak makan melon. Di sini yang paling banyak memakan melon adalah, nah ini 3/6. Ini adalah bagian yang paling banyak memakan melon. Coba sekarang kalian bandingkan potongan buah melon berikut ini. Isilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Atau ada juga sama dengan pada tempat yang telah tersedia di dalam kotak. Coba kalian perhatikan gambarnya. Siti dan Edo. Sedangkan Siti di sini mendapatkan melon
4/8 bagian. Edo 4/6 bagian. Dari keduanya ini manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil? Kita lihat Siti dulu. Siti mendapatkan 4/8, sedangkan Edo 4/6. Di sana terlihat bagian yang paling besar itu adalah Edo, 4/6. Kalian amati untuk besar melonnya. Dayu mendapatkan 5/8, sedangkan Udin 5/6. Dari situ terlihat mana bagian yang lebih besar. Yaitu kalau Dayu itu bagiannya lebih kecil dari Udin. Sedangkan Siti tadi bagiannya lebih kecil dari Edo. Untuk Dayu dan Udin di sini yang mendapat bagian lebih besar adalah Udin, 5/6. Selanjutnya ayo menari. Senangnya Dayu dan teman-teman menghabiskan buah melon. Tiba saatnya untuk melanjutkan kegiatan. Dayu, Siti, dan Lani lalu menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Mereka akan berlatih menarikan tari burung ketilang. Tarian ini akan diiringi oleh lagu burung ketilang. Tarian ini menirukan gerakan kepala burung ketilang. Pernahkah kamu mendengar lagu burung ketilang? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Di pucuk pohon cempaka, burung ketilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-ngangguk sambil berseru, trilili lili lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka dia berseru, trilili lili lili lili. Nah, sudah bisa? Mari berlatih meniru gerakan kepala burung ketilang. Kita berlatih tanpa diiringi lagu burung ketilang. Gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan kepala berikut. Yang pertama, gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah. Gerakan kepala miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah. Seperti ini. Gerakan secara bergantian, ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Yang kedua, menganggukkan kepala, ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. Seperti ini ya contohnya. Langkah yang ketiga, kepala menoleh ke kiri 1 kali lalu ke tengah. Kepala menoleh ke kanan 1 kali lalu ke tengah. Seperti ini ya, gerakan secara bergantian. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Letakkan tangan di pinggang saat berlatih menari dan lakukan gerakan ini berulang-ulang dan berurutan. Kalian bisa melakukan gerakan ini bersama teman-temanmu. Gimana? Pasti bisa. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.